Spekulasi lama soal siapa pendamping Donald Trump sebagai cawapres Partai Republik akhirnya terjawab dengan pemilihan Senator J.D. Vance, dan Vance adalah pendatang baru dalam politik nasional dan menjadi cawapres termuda di Amerika Serikat sejak majunya Richard Nixon pada 1952. Berikut liputan Rio Tuasikal dari VOA. Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention. Pengumuman Senator J.D. Vance sebagai calon wakil presiden saat konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee akhirnya menjawab pertanyaan soal siapa yang bakal mendampingi mantan Presiden Donald Trump dalam Pilpres November. Senator asal Ohio ini mewakili identitas Rust Belt, kawasan yang tadinya pusat industri namun kini terpuruk, sehingga banyak warganya merasa resonansi dengan slogan kampanye Trump yaitu Make America Great Again, membuat Amerika negara hebat lagi, sering disingkat MAGA. Of the options that former President Trump had available to him, Senator Vance was the one who is probably the most closely associated with President Trump's MAGA style and philosophy. And so I think that President Trump is hoping is that he will help energize some voters to vote who might not otherwise vote, that he will appeal to people who have a similar background as Senator Vance comes from. J.D. Vance pertama dikenal luas lewat autobiografinya, Hillbilly Elegy, yang mengisahkan masa kecilnya di tengah kemiskinan dan keterpurukan ekonomi di Middletown, Ohio. Vance lalu berkarir di Korps Marinir, lulus dari The Ohio State University dan Yale Law School, dan berkarir dalam modal Ventura sebelum akhirnya terjun ke politik. Tadinya, Vance adalah suara vokal anti-Trump yang pernah menyebut mantan presiden tersebut tokoh tercela dan bahkan Hitlernya Amerika. Tapi kini, ia balik menjadi pendukung kuat Trump. Dan tak lama setelah penembakan Trump di Pennsylvania, J.D. Vance menyalahkan retorika Presiden Joe Biden atas percobaan pembunuhan ini. Penembakan terhadap Donald Trump yang terjadi saat ia berkampanye di Pennsylvania membayang-bayangi proses konvensi nasional Partai Republik di Milwaukee ini. Meski insiden ini mengejutkan, insiden ini justru menguatkan dukungan dari sekitar 2.400 delegasi yang memberikan suaranya terhadap Donald Trump untuk maju sebagai capres dan maju bertarung dalam Pilpres AS melawan petahana Presiden Joe Biden. Merespon pemilihan Vance, Presiden Biden menyebut cawapres Partai Republik itu sebagai seorang tiruan Trump. Sementara demonstran yang berdemo tak jauh dari lokasi konvensi tetap menyoroti sosok sang capres. I came down because I thought it was important to remind people that we have two candidates and one of the candidates has 34 felony counts against him. Tapi pemilihan Vance kembali menyemangati masa Partai Republik. The question is not about the past, the question is about the future and how we move forward as a country and the issues impacting the American people. Berusia 39 tahun, J.D. Vance adalah sosok termuda di antara tokoh-tokoh yang selama ini diproyeksikan sebagai calon wapres pendamping Trump. Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Tak semua kegiatan yang dilakukan warga selama darurat pandemi COVID akhirnya terus dilakukan setelah darurat berakhir, dan kegiatan bersepeda di Tenggarai merupakan salah satunya. Perkembangan ini dan masalah rantai pasok akhirnya memukul toko UKM yang menjual dan memperbaiki sepeda. Kita simak liputan dari Nova Purwadi dari VOA. Goes ke tempat kerja atau untuk bersenang-senang di saat tak banyak kegiatan lain. Kegiatan bersepeda meningkat tajam selama darurat pandemi COVID. The pandemic, although it was awful for our global crisis, did provide the bicycle industry a much-needed boom, brought over 8 million new riders to our sport. Tapi kondisinya saat ini telah berubah. Unfortunately, since the pandemic, we have been battling several years of challenging times. Now we're battling something that's completely different, and that's a lack of ridership. Our industry, we're urging people to get back out on your bicycles, to find the passion that Two Wheels brings, to use bicycles as a source of transportation. Yang paling terdampak adalah toko penjual sepeda, seperti University Bicycles di Boulder, negara bagian Colorado, yang telah beroperasi selama hampir 4 dekade. Since the pandemic, business has, we're back at 2019 pre-pandemic numbers. It's been a struggle, but we're there.
Menurut konsultan retail Circana, penjualan sepeda meningkat tajam 64% pada 2020 saat awal pandemi, dengan penjualan total menembus 5,4 miliar dolar. Selama 2023, penjualan total mencapai 4,1 miliar dolar, turun sekitar 24% dibandingkan angka 2020. Lalu gangguan rantai pasok pada awal pandemi membuat distributor memesan stok berlebihan. Now there's too much inventory and the prices are being slashed. It's a great time to buy a bike, by the way, but the margins have shrunk for the dealers. So small bike shops are really struggling. University Bicycle sendiri masih bertahan karena terletak di tempat strategis dan beradaptasi dengan selera pasar yang kini meminati e-bike alias sepeda listrik dan sepeda untuk anak-anak. Toko UKM lain akhirnya tutup atau diakuisisi retail lebih besar. So the other challenges are mechanics. Young people today growing up in a throwaway society don't grow up taking things apart, putting them back together. So I can teach any nice person to sell bikes, but to find good mechanics is a challenge. Di tengah pesimisme sebagian pelaku industri, data National Sporting Goods Association, asosiasi produsen peralatan olahraga Amerika, menunjukkan bahwa penggunaan sepeda tak menurun signifikan meski tak setinggi puncaknya pada 2022. Menurut asosiasi ini, yang terjadi adalah banyak pengendara sepeda membeli sepeda mereka pada awal pandemi atau bahkan sebelumnya, dan mereka tetap menggunakan kendaraan mereka itu. Yang terjadi hanyalah berkurang tajamnya mereka yang membeli sepeda baru di toko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kapolres Palopo menggelar ajang balap motor Kapolres Cup Race 2024 Kejurda seri kedua yang berlangsung pada sirkuit Ratona Motorsport Palopo. Informasinya setelah jeda berikut ini.